Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Santi di sini yang akan menemani anak-anak dalam pembelajaran IPS khususnya tentang materi kondisi alam negara Australia. Anak-anak, materi kita sudah sampai pada kondisi alam negara Australia. Maka untuk yang pertama kalinya kita akan mempelajari tentang letak negara Australia. Anak-anak, tahukah anak-anak di manakah letak negara Australia tersebut? Ya. Negara Australia ini merupakan negara federal di benua Australia yang berada di belahan bumi selatan. Negara Australia ini merupakan negara persemakmuran Inggris. Secara astronomis, ya, letak Australia itu berada pada 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Secara geografis, Australia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekarang, untuk batas wilayah negara Australia, anak-anak silahkan untuk memperhatikan berikut ini. Sebelah barat dan selatan ini batasnya adalah Samudra Hindia. Sedangkan sebelah utara ini adalah Selat Torres, Laut Arafuru, dan Papua Nugini. Sebelah timur, batas wilayah negara Australia adalah Samudra Pasifik. Nah, untuk luas wilayah negara Australia, ya, luas wilayah Australia adalah kurang lebih 7.682.300 km persegi. Dinamika penduduk Australia. Pada tahun 2015, penduduk Australia itu mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya itu mencapai 20.400.000 jiwa. Nah, dari data tersebut terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penambahan ini terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Laju pertambahan penduduk adalah 1,5% per tahun. Untuk sebaran penduduk Australia, sebaran penduduk Australia itu tidak merata, ya. Daerah pemusatan penduduk pada umumnya terletak di tepi pantai karena daerah pantai iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Kebanyakan orang Australia, lebih dari 85%, tinggal di perkotaan, baik itu di kota besar atau di kota kecil. Adapun faktor penyebab persebaran penduduk yang tidak merata antara lain, daerah perkotaan itu merupakan pusat-pusat ekonomi bagi penduduk Australia. Penduduk tinggal di pantai karena iklimnya yang sejuk dan curah hujan yang cukup. Daerah pedalaman mempunyai sedikit penduduk karena wilayahnya terlalu kering dan sedikit curah hujannya.
Sebagian besar wilayah Australia memiliki iklim yang panas dan gersang dengan persediaan air yang sedikit, sehingga hanya sedikit daerah yang bisa dihuni manusia. Sekarang kita akan memasuki materi tentang kualitas penduduk Australia. Australia ini merupakan negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikatornya yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Hal ini menunjukkan kalau penduduk Australia itu memiliki kondisi kesehatan yang baik. Sedangkan pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yaitu mencapai $42.880. Sebagian besar penduduk Australia, yaitu 92%, adalah bangsa kulit putih atau ras Caucasoid, dan selebihnya 7% dari Asia, Aborigin dan lainnya itu 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa, yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Selanjutnya, komposisi etnis yang ada di Australia. Pertama, penduduk asli suku Aborigin sebesar 1,2%. Suku Aborigin pada awalnya mendominasi daratan Australia. Namun, setelah orang-orang Eropa menemukan benua tersebut, suku Aborigin mulai terdesak keberadaannya. Suku Aborigin adalah masyarakat pertama yang ada di Australia sebelum orang kulit putih datang dan mendiami Australia. Ciri-cirinya relatif sama dengan masyarakat Papua di Indonesia. Nasib suku Aborigin hampir sama dengan suku Indian di Amerika, menjadi suku asli yang terpinggirkan akibat kedatangan bangsa asing. Suku Aborigin pada awalnya mendominasi daratan Australia. Namun, setelah orang-orang Eropa itu menemukan benua tersebut, suku Aborigin mulai terdesak keberadaannya. Yang kedua, bangsa Eropa pendatang itu sebesar 94%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa, yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Yang ketiga, bangsa Asia atau pendatang sebesar 2,6%, dan bangsa lainnya sebesar 2,2%. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Australia itu adalah di bidang industri anak-anak, yaitu sebesar 43%, yaitu industri pertanian dan peternakan, industri bahan tambang. Nah, industri yang berkembang di Australia itu apa saja? Nah, kita akan mengetahui beberapa industri yang berkembang di Australia, yaitu antara lain industri mesin-mesin, mobil, kapal, elektronika, besi baja, industri bahan pangan,
dan peralatan kedokteran. Pusat perindustrian di Australia itu berada di wilayah mana? Nah, untuk pusat perindustrian di Australia itu ada di Sydney, ada di Newcastle, ada di Brisbane, ada di Hobart, ada di Adelaide, ada di Perth. Sedangkan untuk sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja sebesar 18%. Hasilnya antara lain gandum di New South Wales, Queensland, Victoria, dan Australia Barat, dan paling besar produksinya adalah di lembah Sungai Murai dan Darling. Tebu dihasilkan di Queensland dan New South Wales bagian utara. Sementara untuk buah-buahan dan sayuran itu dihasilkan di daerah Tasmania. Untuk hasil pertanian lainnya antara lain barley, padi, jagung, sorghum, tembakau, kapas, dan kelapa terdapat di Queensland, New South Wales, Victoria, dan Australia Barat. Peternakan di Australia ini maju pesat. Faktor apa yang mempengaruhi atau mendukung lajunya peternakan di Australia itu maju pesat? Yang pertama adalah lahan rumput yang luas, peralatan yang modern, sistem pengawetan dengan mesin pendingin yang canggih, dan banyaknya sumber air artesis sehingga memungkinkan 65% wilayah Australia dapat dimanfaatkan. Daerah peternakan di Australia antara lain di Queensland, New South Wales, Victoria, dan Australia Selatan. Adapun hasil peternakannya antara lain wool, susu, kulit, dan mentega. Demikian anak-anak, ini tadi sedikit pemaparan tentang kondisi alam negara Australia. Jika ada beberapa pertanyaan atau materi yang anak-anak belum jelas dari yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, silahkan anak-anak bisa bertanya kepada Bu Santi, ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk memberikan like pada video pembelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya, materi kita akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan apabila apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini ada yang tidak berkenan di hati anak-anak semua, maka Bu Santi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari Ibu. Terima kasih atas atensi kalian semua. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.